Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita semua sebagai saudara seiman boleh kembali beribadah kepada Tuhan, walaupun dari rumah kita masing-masing. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tak terbatas oleh waktu dan tempat, sehingga dimanapun kita beribadah kepada Tuhan, hati kita, penyembahan kita, ibadah kita akan sampai kepada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk boleh menyambut ibadah. Ibrani 12 ayat 28 hingga 29 mengatakan, "Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan." Ibadah ini kita mulai dengan satu keyakinan, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mengangkat pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Dari KPPK 309, Bapa di sorga, hatiku bersyukur. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Roh Kudus menghibur hatiku. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Antara lain kita berdoa untuk COVID-19 di Indonesia maupun di seluruh negara di dunia agar bisa segera diatasi. Kita berdoa untuk demo Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikan gaji 2021 serta rapat koordinasi di gereja kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur walaupun dalam masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan masih terus memeliharakan hidup kami. Terima kasih Bapa untuk keluarga yang boleh Tuhan peliharakan, baik itu suami atau istri, atau anak-anak kami, atau orang tua kami. Semuanya Tuhan boleh berkati hingga hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk kesehatan kami, untuk pekerjaan, bahkan pelayanan kami. Semuanya masih Tuhan peliharakan hingga hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami memohon agar Tuhan boleh mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami merasa iman kami sempurna, sehingga kami enggan untuk diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan jikalau kami merasa lebih benar dibandingkan orang lain, sehingga seringkali kami memandang rendah orang-orang di sekitar kami.
Ampuni kami Tuhan, jikalau kami merasa diri lebih baik sehingga kami tidak memperhatikan orang-orang yang berada di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Bapa, sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami, kiranya Tuhan boleh menolong kami agar kami boleh berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk kondisi di Indonesia maupun di seluruh negara yang saat ini sedang berjuang untuk melawan COVID-19. Kiranya Tuhan sendiri boleh menolong Bapa untuk para pemerintah agar mereka bisa mengatur, bisa membuat kebijakan-kebijakan untuk bisa menekan tingkat penularan COVID-19 ini, menekan tingkat kematian, dan juga tingkat kesembuhan boleh semakin naik. Kami berdoa Bapa untuk para tenaga medis, para dokter, para perawat, mereka berjuang di garis depan untuk melawan COVID-19 ini. Tuhan sendiri boleh memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka, sehingga melalui mereka kesembuhan itu boleh ada. Dan kami juga berdoa Bapa untuk vaksin agar segera bisa ditemukan. Berkati para ilmuwan, para peneliti agar Tuhan boleh memakai mereka semua untuk boleh menemukan vaksin ini sesegera mungkin. Kami juga terus berdoa Bapa untuk para pemerintah kami, di mana mereka harus menghadapi kondisi yang sulit untuk menekan penyebaran COVID-19 ini. Tetapi di satu sisi mereka harus menjaga kestabilan ekonomi. Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka, sehingga setiap keputusan yang diambil semuanya boleh Tuhan berkati. Kami juga berdoa Bapa menyerahkan untuk akhir-akhir ini demo masih terjadi di mana-mana terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga permintaan kenaikan gaji di tahun 2021. Kami terus berdoa Bapa agar baik pemerintah, penguasa maupun juga pekerja bisa menemukan win-win solution terhadap masalah ini. Dan kami juga berdoa Bapa agar Tuhan sendiri boleh memberkati bangsa negara Indonesia ini secara khusus dalam hal perekonomian, sehingga perekonomian semakin naik Tuhan, tidak semakin merosot. Dan kami terus berdoa ke dalam tangan Tuhan, jikalau demo boleh terjadi, biarlah semuanya dilakukan dengan tertib, tidak dengan anarkis yang malah merugikan banyak pihak. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak menyerahkan untuk rapat koordinasi di gereja kami yang akan dilaksanakan di bulan November ini. Tuhan sendiri boleh memberkati untuk para majelis, para pengurus komisi, departemen, agar boleh menyusun program dan juga menyusun anggaran untuk program di 2021 ini. Kami tidak tahu Tuhan kondisi 2021 seperti apa, tetapi kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan campur tangan, Tuhan sendiri akan boleh menolongnya, sehingga setiap program, setiap anggaran yang kami susun, semuanya boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terlebih lagi boleh Tuhan pakai untuk boleh menjawab kebutuhan jemaat di gerejamu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan pokok-pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan boleh mendengarkannya, dan boleh menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mengikrarkan iman percaya kita, terambil dari pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sebagai manusia yang berdosa boleh mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan, dari maut menuju hidup yang kekal. Kita angkat satu pujian dari KPPK 310, Ku hanya seorang berdosa. Semua milikku Tuhan yang beri, sejak ku percaya kepadanya, tiada yang dapat ku banggakan. Ku hanya seorang berdosa, ku hanya seorang berdosa, diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa,
jauh dari Tuhan. Dosa membuatku jauh darinya. Meski ku berdosa, selamatlah. Ku hanya seorang berdosa, diselamatkan oleh-Nya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa. Ku seorang berdosa, selamatlah. Bersukacita, ingin kabarkan Injil Tuhanku, agar orang tahu bahwasanya ku seorang berdosa, selamatlah. Ku hanya seorang berdosa, diselamatkan oleh-Nya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa. Ku seorang berdosa, selamatlah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bacaan pertanggapan yang pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-6 hingga ke-11. Saya akan membacakan ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-7, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-11. Ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Lim Kahok, dengan tema Okultisme dan Peran Gereja. Dari artikel yang saya baca, bahwa okultisme berkaitan erat dengan paham dan juga praktik kuasa kegelapan. Dan manifestasinya bermacam-macam, antara lain adalah ramalan, tahayul, tenung, santet, dan lain sebagainya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, penguasa alam semesta, Tuhan di atas segala Tuhan, seharusnya menyadari dan bersyukur bahwa hidup kita bukanlah ditentukan dari ramalan, tahayul, bahkan santet ataupun tenung dan lain sebagainya. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah pemilik hidup kita seutuhnya. Ketika kita memiliki Yesus dalam hidup kita, maka kita memiliki segala-galanya. Karena Yesus adalah segala-galanya. KPPK 209, Yesus segala-galanya. Kita angkat pujian ini. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan Dialah kekuatanku, penolong yang teguh. Saat susah dan berkesan, Dia selalu menghiburku, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Saat datang kepadanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berserah, hasil tanaman melimpah. Ia segarkan, Ia tambahkan, sobatku. Yesus segala
segala-galanya setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, percaya padanya. Bersamanya ku amanlah, setiap saat ku pandang dia. Kemanapun selalu serta sobatku. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Mari kita membaca Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putus nyawanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik dan penuh belas kasihan, basuh kami oleh darah Tuhan Yesus. Waktu, ruangan, suasana diri kami kiranya dikendalikan Roh-Mu. Berbicaralah sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan mengaplikasikannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah berkhotbah sekitar 4.000 kali. Secara umum di gereja, kadangkala di persekutuan. Otomatis saya kenal banyak gereja dan kenal banyak pendeta, penginjil, dan majelis. Kalau saya cukup dekat dengan gerejanya atau pendetanya, saya kadangkala tanya, bagaimana? Di gerejamu itu ada setannya atau enggak? Sehingga kalau jujur, saya mendengar banyak cerita tentang setan di gereja. Saya sendiri tidak punya pengalaman langsung dengan setan yang menakutkan, tapi saya pernah ingat, saya pernah khotbah di satu gereja, ketika itu jam 9 malam. Gereja itu pastorinya cukup baru, gres. Bangunannya modern, lampunya terang, pintunya di kamar tempat saya tinggal itu ada 2. Satu pintu kasa sudah saya selot, lalu satu pintu kayu juga saya tutup. Saya ingat masih jam 9 malam itu. Tiba-tiba jeglek pintu buka sendiri. Saya ini orangnya agak teliti, saya pikir, loh kenapa kok jeglek sendiri? Apakah mungkin ada angin? Tapi melihat lokasi, tidak mungkin ada angin. Itu di dalam gereja. Lalu saya teliti. Wah, saya pikir, saya ini pasti diganggu setan. Saya langsung WA ke teman saya katakan, malam ini saya diganggu setan, tolong saya didoakan. Saya kalau khotbah diinapkan di gereja, di hotel, sehingga punya pengalaman dengan berbagai tempat. Tetapi ibu bapak saya ingatkan, setan yang mengganggu secara fisik itu sangat jarang. Setan yang berkaitan dengan sihir, kesurupan, dan ritual itu jarang terjadi. Tapi sehari-hari yang sering terjadi adalah apa? Setan yang mengganggu pikiran kita, perasaan kita, kehidupan kita sehari-hari. Di satu pesawat ada seorang bapak ibu yang duduk berdampingan, tidak mengenal.
Lalu si pramugari menyiapkan makanan. Ketika makanan disiapkan, sang ibu makan. Sang bapak tetangganya tidak makan. Lalu ibu ini tanya kepada bapak, "Bapak, apakah makanan di pesawat ini tidak enak? Makanya bapak tidak makan." "Oh tidak, saya tidak makan hari ini soalnya apa? Saya puasa." "Oh bapak orang Kristen?" "Tidak, saya adalah penganut gereja setan. Gereja setan tempat saya beribadah mengharuskan supaya kami Senin dan Kamis berpuasa. Supaya apa? Supaya rumah tangganya pendeta, penginjil, orang-orang Kristen hancur." Saudara, seorang pendeta bernama Randy Alcorn pernah berkata, setiap orang Kristen itu dibidik oleh roh jahat. Setiap orang Kristen itu diincar oleh roh jahat. Apa yang diincar? Yaitu dihancurkan hidupnya. Dia berkata, kalau setan tidak bisa menarik seseorang masuk neraka, maka setan berusaha supaya kehidupan orang itu seperti di dalam neraka. Ibu bapak, tema renungan pada saat ini saya beri tema yaitu gereja dan setan. Setan ingin memecah belah keluarga. Setan ingin memecah belah gereja. Saudara ingat peristiwa Ananias dan Zakaria. Ananias artinya Allah itu pemurah. Tetapi Ananias lupa bahwa Allah itu juga kudus. Safira itu artinya cantik. Tetapi Safira ini memiliki hati yang busuk. Kalau kita melihat 11 ayat ini, dikatakan oleh Alkitab, "Hai Ananias, mengapa hatimu dikuasai setan? Kamu mendustai Roh Kudus." Ketika dikatakan demikian oleh Petrus, maka putuslah nyawa Ananias. Ketika Safira datang, ditanyai, "Kamu menjual seharga ini?" "Iya." Lalu Petrus berkata, "Mengapa kamu bersepakat mencobai Roh Tuhan?" Ingat saudara, tidak ada kesurupan, tidak ada ritual, tidak ada mimpi-mimpi buruk, tidak ada penampakan. Yang ada hanyalah apa? Dosa-dosa tertentu. Dosa Ananias dan Safira minimal 3, yaitu apa? Dosa kesombongan, dosa dusta, dan dosa kemunafikan. Ananias dan Safira ingin dianggap rohani, ingin dipuji, dia gila hormat. Ananias dan Safira sombong. Seorang berkata, kesombongan adalah presiden dari neraka. Kesombongan membuka dosa ke dosa yang lain. Jadi ingat saudara, kalau roh jahat menampakkan diri, itu menakutkan. Tapi saudara jangan pernah lupa, hal itu jarang terjadi. Yang sering terjadi ketika orang Kristen berdosa, saat itulah roh jahat menghancurkan hidup kita. Baru-baru ini di rumah saya yang ada halamannya dimasuki oleh kucing. Kucing ini beranak mencari tempat di mana dia bisa beranak. Yang menarik, anaknya dua-dua mati. Yang pertama jatuh, yang satu mungkin kehujanan, mati. Setelah anaknya mati, saudara, saya lihat ada lalat-lalat besar ada di halaman rumah saya. Kalau saya mengusir lalat, maka lalat itu pergi. Tapi saya yakin lalat itu akan datang lagi untuk mengeroboti mayat dari anak kucing itu. Demikian pula setan. Seringkali orang berpikir tentang mengusir setan, tentang menghardik setan. Tidak salah.
Tetapi selama ada dosa di batin kita, dosa di rumah tangga kita, dosa di gereja kita, maka setan punya sarana untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga dan gereja kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita teliti Alkitab, maka kesombongan, dusta, itu mengundang roh jahat. Tapi menurut Efesus 4, apalagi yang mengundang roh jahat? Yang mengundang roh jahat adalah kemarahan. Kemarahan itu netral. Orang marah itu boleh, tapi jangan sampai berbuat dosa. Apalagi yang mengundang roh jahat? Pornografi, seks di luar nikah, itu sarana-sarana yang dipakai setan. Termasuk perkataan. Saudara, seorang psikiater kerjasama dengan seorang yang mempunyai keahlian mengusir setan, berbicara tentang perkataan. Dia berkata apa? Perkataan kita ini bisa ditunggangi oleh roh jahat untuk menghancurkan hidup kita. Saya kenal beberapa orang Kristen yang hidupnya putus asa, hidupnya depresi, hidupnya kecewa. Karena apa? Orang tuanya sering membombardir dengan kata-kata, kamu bodoh, kamu tidak berguna, kamu tidak berarti. Saudara anggap kata-kata itu tidak apa-apa untuk anak. Tapi seperti kata Yakobus, kata-kata itu penuh racun yang mematikan. Setetes anak itu dibaikon. Setetes anak itu dibaikon. Akibatnya ketika tumbuh dewasa, anak itu tidak percaya diri. Meskipun cantik, meskipun cakep, meskipun pandai, terlalu dibombardir dengan kata-kata negatif. Sebab itu ibu bapak, saya percaya ada gereja setan. Saya percaya mujizat yang dilakukan setan. Tapi biasanya setan itu bekerja dalam hidup sehari-hari. Melalui kesombongan, melalui kata-kata yang tajam dan melukai, melalui sakit hati, melalui kemarahan yang tidak berhenti sepanjang tahun. Alkitab berkata kepada kita, setan itu seperti singa, seperti naga. Artinya apa? Kejam, buas, tidak berbelas kasihan. Di Australia ada satu ladang tempat domba. Ketika domba itu akan melahirkan anak, borong gagak besar-besar hinggap di punggung dari domba itu. Begitu anak itu jatuh di tanah, borong gagak itu loncat ke tanah. Dan mata dari anak itu dipatok. Lidahnya yang masih lunak dipatok. Seorang pendeta ketika mendengar itu, saking kasihannya hampir sakit. Demikian pula saudara, setan itu kejam. Tidak punya belas kasihan. Dia senang mencabik-cabik gereja, mencabik-cabik rumah tangga. Semakin dicabik, semakin dia puas. Tapi tentu saja hati-hati. Setan tidak saja seperti singa, tapi seringkali dia seperti malaikat terang. Apa artinya setan seperti malaikat terang? Artinya dia seperti ular, merayap, tidak ketara, tiba-tiba menggigit. Apa artinya malaikat terang? Tidak ketara. Setan punya kemampuan yang tinggi untuk membunuh dengan cara berdusta. Inilah setan yang mencabik-cabik orang Kristen. Tapi bukan itu saja. Menurut saya yang jauh lebih bahaya, setan itu berupa malaikat terang. Dengan jalan apa? Membuat kita salah prioritas. Ibu bapak, orang Kristen boleh kaya. Orang Kristen boleh mendambakan kesehatan yang prima.
tubuh adalah bait Allah. Tapi kalau orang Kristen tidak mengabarkan Injil, kalau orang Kristen tidak menganggap kekekalan itu terpenting, maka orang Kristen itu sudah ditipu oleh roh jahat. Alkitab berkata, apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Seorang teman saya berkhotbah berkata, neraka itu menakutkan soalnya menyiksa. Tapi yang jauh lebih menakutkan yaitu apa? Durasi waktunya. Dia memberi contoh. Coba saudara pegang HP. Peganglah 1 jam. Saudara tidak kuat. Peganglah 1 hari. Tambah tidak kuat. Peganglah 1 tahun. Tambah tidak kuat. Demikian pula kesengsaraan di neraka. Saudara mau tahu durasinya di neraka berapa lama? Ini saudara, saya beri tiket saudara ke Kuta. Lalu saudara di tepi pantai Kuta, saudara ambil air itu. Sampai air di pantai Kuta ini habis. Berapa tahun air di Kuta itu habis? Air di Kuta itu habis mungkin puluhan tahun. Andai kata 1 gayung ini 1 juta tahun. Dikalikan jutaan tahun lagi. Maka itu adalah cuma setitik daripada kekekalan. Sebab itu hati-hati. Setan itu seperti singa menyerang menghancurkan kita. Tapi setan jauh lebih bijaksana. Dengan menjadi malaikat terang. Dia mendustai kita. Jangan pikir surga. Jangan pikir neraka. Pikirkan sekarang. Sekarang ini terpenting. Ibu bapak, bagaimana gereja jemaat dapat mengalahkan setan? Pertama yang saya beritahu kepada saudara. Saudara dapat mengalahkan setan bukan karena kita kuat. Saudara kalau melawan setan bukan tandingannya. Tapi ada kabar baik. Efesus berkata, saudara ada dalam Yesus and Kristo. Ini doktrin yang penting. Saudara dan saya seperti uang 5.000 rupiah. Ditaruh di Alkitab, disimpan di Alkitab. Nah, uang yang disimpan di Alkitab ini, inilah yang melindungi saudara. Ada satu kisah nyata saudara. Ada seorang ahli kelautan yang berenang di tengah laut. Ketika dia berenang di tengah laut, tiba-tiba dia melihat ikan paus bongkok. Beratnya 23 ton. Tiba-tiba ikan itu datangi dia dan dia ditaruh di ingsannya, siripnya. Dan dia ditaruh di siripnya dan dia berputar. Wah, si ibu ini berkata, sebentar lagi aku mati sudah. Ikan sebesar gitu taruh saya siripnya, sebentar saya mati. Ternyata setelah paus bungkuk ini memutar-mutar, dia melepaskan daripada penyelam ini. Setelah dia dilepaskan, dia lihat ada ikan hiu macan meninggalkan mereka. Jadi ikan paus ini cerdas saudara. Dia melindungi si orang ini supaya tidak digigit sama hiu. Demikian pula setan. Kalau setan melihat saudara, oh saudara-saudara bukan tandingannya. Dia seperti singa. Aumannya saja membuat kita gemetar. Tapi jangan lupa kita in Kristo. Artinya apa? Kita dilingkupi oleh roh Allah. Sebab itu Alkitab berkata apa? Roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari seluruh setan di seluruh dunia. Sebab itu syarat pertama, supaya saudara dan saya menang dari setan, saudara dan saya harus lahir baru, punya kodrat ilahi. Selanjutnya saya memberi saudara saran praktis.
Yaitu supaya saudara dan saya tiap hari makanlah yang sehat, minum yang baik, relax, dan olahraga. Tidur yang cukup. Loh Pak Lim, ngelawan setan kok disuruh makan yang sehat, tidur yang cukup. Begini saudara, tubuh jiwa roh kita ini tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara kurang tidur, saudara gampang marah bukan? Sebab itu saya usul ibu bapak saudara sekalian, begitu bangun pagi, minum segelas air putih sebelum berdoa. Saudara sepanjang malam sudah dehidrasi, tidur, kekurangan air. Bangun, perlu minum yang baik dulu. Saya biasanya pagi bangun, minum, habis itu saya berdoa. Habis berdoa saya membaca Alkitab. Atau sarapan dulu baru membaca Alkitab. Saudara mungkin habis minum mau baca Alkitab dulu. Tidak apa-apa. Jangan pernah meremehkan tubuh. Neil Anderson, ahli soal setan berkata, setan itu berpesta kalau orang Kristen lemah tubuhnya. Saya setuju. Saya setuju. Sebab itu pagi hari harus sarapan, tidur yang cukup, sering dengar musik, dengarkan acara-acara yang membuat saudara gembira, membuat saudara tertawa, tapi dengan catatan yang sehat. Barulah kita bicara peperangan rohani. Bagaimana mengalahkan setan? Yang pertama, dipimpin roh. Seringkali orang berkata, Pak Lim, saya kepenuhan roh, dipimpin roh, supaya bisa berbuat mujizat, supaya bisa sembuh. Bisa. Tapi yang tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting, saudara dan saya perlu dipenuhi roh. Supaya apa? Dapat mengalahkan setan. Seperti paus bongkok yang 23 ton itu. Ditakuti dengan hiu macan. Tapi kalau penyelam itu tidak takut sama sekali. Sebab itu ibu bapak, pada pagi hari sebelum meninggalkan rumah, mintalah dipenuhi oleh roh. Alkitab berkata kepada kita, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Karena waktu, saya hanya memberitahu saudara 2 cara supaya Roh Kudus itu bekerja leluasa. Yang pertama, belajarlah Alkitab baik-baik. Saya masuk sekolah Alkitab tahun 81. Saat ini sudah 39 tahun saya belajar Alkitab. Tapi hampir setiap hari saya belajar Alkitab. Setiap minggu saya targetkan minimal 7 jam saya belajar Alkitab. Bukan karena saya tidak ngerti, tapi saya ingin memperdalam. Bukan supaya kelihatannya pintar, tidak. Tapi supaya jiwa kita makin kuat di dalam Tuhan. Di tengah pandemi ini saya banyak mendengarkan ceramah. Pak Tong baru ini mengadakan acara dengan 31 pembicara, 40 pertemuan. Saya tidak bisa mengikuti semua, tapi secara umum saya ikuti. Saya tahu pembicara-pembicara yang baik, saya pilih. Saya mendengarkan ceramah dari seorang selama 3 kali. Setiap berceramah 2 jam, saya juga dengarkan. Nanti malam pun saya mendengarkan tentang PI. Padahal buku saya tentang PI sudah banyak. Karena apa? Karena kalau kita mau kuat secara rohani, harus belajar Alkitab sungguh-sungguh dan menerapkan. Saudara lihat Yesus di kayu salib. Kenapa Jumat itu disebut Jumat Agung? Bukan Jumat kelabu. Bukan Jumat tragis. Padahal tidak ada mujizat. Tidak ada sesuatu yang spektakuler. Yang ada adalah darah. Yang ada adalah apa? Sakit hatinya Yesus karena dilukai. Tapi dia mengampuni. Membawa orang ke surga penjahat dan memikirkan ibunya. Yesus tidak seperti Ananias dan Safira. Ananias dan Safira egois. Memikirkan dirinya. Yesus memikirkan orang lain. Seperti dirinya, bahkan sebelum dirinya. Dan itulah pendapat Alkitab. Sebab itu saya usulkan
Kalau saudara mau mengalahkan setan, belajar Alkitab baik-baik, dicicil. Dan belajarlah 1 Korintus 13. Baca, hafal, praktekkan. Jika aku bisa bahasa malaikat tanpa kasih, nol. Jika aku punya iman memindahkan gunung tanpa kasih, kosong melompong. Jikalau saya bisa menyerahkan tubuhku untuk dibakar tanpa kasih, omong kosong. Kasih itu apa? Sopan. Saudara pernah lihat suami istri cerai karena apa? Tidak bisa bahasa roh. Karena tidak bisa memindahkan gunung. Tidak. Suami istri cerai umumnya apa? Karena tidak ada sopan santun di rumah tangga. Betul? Karena tidak ada kelemah lembutan. Karena tidak ada pengampunan. Demikian pula tetangga. Tetangga dibenci bukan karena tidak bisa berbuat mujizat. Tetangga tidak disukai ketika sombong. Ingat saudara, Alkitab itu firman Allah. Kalau saudara dan saya mau mengalahkan setan, praktekkanlah Alkitab dan pelajarilah dengan sungguh-sungguh. Bagaimana Roh Kudus bisa memakai firman-Nya untuk mengalahkan setan, tapi bukan firman saja. Yang kedua adalah doa. Pak Lim, jangan ngomong doa lah. Doa itu saya sudah bisa. Setan mengaum, menggelegar, supaya kita takut sehingga diterkam. Ketika Yesus mau naik di atas kayu salib, dia akan habis-habisan dengan setan. Setan yang akan menikam dia dengan cara supaya dia berdosa. Yesus di atas kayu salib tidak berdosa, bahkan mengampuni musuhnya. Karena apa? Karena dia pergi ke taman Getsemani untuk berdoa. Saudara, banyak doa, banyak kuasa. Tidak ada doa, tidak ada kuasa. Kalau saudara mau rumah tangga saudara tidak pecah. Kalau saudara mau gereja saudara tidak hancur. Banyak doa, tidak ada doa, tidak ada kuasa. Alkitab berkata, kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau doa kita seperti orang yang mencari lahan parkir. Tuhan tolong saya ketemu tempat parkir. Kalau tidak ketemu, ya tidak apa-apa. Doa tidak boleh begitu. Doa itu minta, cari, ketuk. Doa itu harus spesifik. Doa itu harus merangkul kaki Allah dan berkata, Tuhan tolong. Kalau engkau tidak menolong, saya tidak lepaskan kakimu. Tapi berita baiknya saudara, kalau saudara memahami firman Allah dan mentaati firman Allah, doa itu tidak sulit. Seperti Daniel, begitu berdoa langsung dijawab Tuhan. Bukan berarti setiap doa kita dijawab Tuhan, tapi Tuhan betul-betul tergerak dengan doa kita. Saudara, kalau jujur banyak doa saya yang belum dijawab oleh Tuhan. Dan ada yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi yang menarik di tengah pandemi ini, wastafel saya rusak saudara. Maksudnya sering tersumbat. Ketika tersumbat biasanya saya ngambil panci 3, saya panasi. Air mendidih, saya lempar ke lubang itu supaya jalan lancar. Seminggu, 2 minggu saya lakukan itu cukup jalan. Yang menarik suatu pagi, istri saya ketika berdoa di kamarnya, seakan-akan Tuhan bicara di dalam hatinya. Kenapa kamu tidak doa sama aku? Doa. Yang menarik saudara, istri saya betul-betul berdoa, Tuhan tolong. Ya memang masih saya siram dengan air panas. Tapi menarik, sampai 3 bulan ini lancar semua. Saudara, saya percaya Tuhan itu peduli soal-soal kecil. Rambut kepala dihitung semuanya.
Baru-baru ini saya bersih di halaman saya. Sekeliling rumah saya banyak pohonnya. Tiba-tiba ada kutilang nyanyi. Seakan-akan Tuhan bicara di batin saya. Apa yang dia katakan? Kamu itu seperti kutilang. Tidak punya apa-apa, tapi tak pelihara. Saudara pernah tahu kutilang? Posing. Waduh, besok makan apa ya? Bengong kutilangnya. Tidak. Kutilang tiap hari nyanyi, padahal tidak punya lumbung. Sebab itu Yesus berkata, kekhawatiranmu tidak menambah 40 senti hidupmu. Rambut kepalamu terhitung semuanya. Bapak manakah jika anaknya minta roti dikasih batu, minta telur dikasih kalajengking. Mama mana kalau menyusui bayinya, lupa bayinya ada di buah dadanya. Mana ada mama seperti begitu? Kalau mama dunia, papa dunia sangat baik sama anaknya, apalagi saya. Sebab itu saudara diganggu roh jahat, rumah saudara angker, saya usul doa sungguh-sungguh. Yesus berkata, apa yang Yesus katakan? Ada jenis setan tertentu yang tidak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Saya punya kenalan-kenalan yang katanya diganggu masalah kejiwaan. Tapi setan bisa kerja melalui masalah kejiwaan. Orang ini kadang-kala diganggu untuk apa? Bunuh diri. Setan itu jenisnya macam-macam saudara. Ada yang suka murung, ada yang mendorong orang bunuh diri. Nah disinilah kita perlu doa. Supaya tahu setan ini jenis apa dan kita bisa mengatasi dengan kekuatan Tuhan. Bagaimana cara mengatasi setan baik di rumah tangga maupun gereja? Yang pertama, jaga kesehatan fisik. Makan yang sehat, tidur yang baik, olahraga, sering tertawa. Cari hiburan yang menyenangkan tapi sehat. Di Kanada ada acara yang banyak membuat kita tertawa. Bisa saudara ambil di internet dan itu sehat. Dan yang kedua, mintalah tiap hari kepenuhan Roh Kudus. Ini ceritanya nanti panjang, tapi saya hanya singkatkan dua. Melalui Roh Kudus saudara belajar Alkitab. Roh Kudus memakai Alkitab untuk menyerang roh jahat. Ingat Matius 4, ketika Yesus dicobai setan, apa kata Alkitab? Ada tertulis. Yesus tidak memanggil halilintar. Tapi Yesus memakai ada tertulis di Alkitab. Mau ngalahkan setan, belajar Alkitab baik-baik. Yang kedua, Roh Kudus memakai doa. Kamu tidak dapat apa-apa karena tidak doa. Banyak doa, banyak kuasa. Kita ini seperti kutilang, tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan menyertai kita, Immanuel. Kita ini seperti bunga bakung yang tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan mendandani sehingga lebih indah daripada Salomo. Jadi ingat ibu bapak, keluarga saudara, gereja saudara, diintimidasi oleh setan supaya hancur. Sebab itu mintalah kepenuhan roh, banyak doa, belajar firman Tuhan baik-baik. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, jadikan kami pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Lim Kahok untuk firman Tuhan yang telah diberitakan kepada kita semua. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita untuk gereja, baik itu persembahan untuk kas gereja, ataupun persembahan untuk mendukung pembangunan pastori gereja Tenggilis, ataupun juga untuk diakonia COVID-19, di mana saat ini kita membantu sekitar 10 keluarga setiap bulannya, baik itu berupa sembako, ataupun susu bayi, ataupun kuota internet bagi adik-adik kita yang saat ini sedang sekolah online. Dan jikalau Bapak Ibu Saudara ataupun
kenal ada jemaat yang membutuhkan untuk bantuan COVID ini, jangan ragu untuk boleh menghubungi hamba Tuhan ataupun diaken agar kita dapat membantunya. Persembahan ini bisa disalurkan melalui QR Code pada layar ataupun pada warta atau melalui rekening gereja. Filipi 4 ayat yang ke-6 mendasari persembahan kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita pujikan KPPK 325, Ku memilih Yesus. Sungguh ketika kita memilih Yesus, bukan praktik-praktik kuasa-kuasa kegelapan, okultisme dan lain sebagainya, maka kita tahu bahwa itu adalah keputusan yang tepat, keputusan yang terbaik. Karena Yesus jauh melebihi apapun yang ada di dunia ini. Yesus jauh lebih indah dari apapun yang ada di dunia ini. KPPK 325, Ku memilih Yesus. Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus, bukan ladang, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus, lebih indah dari semuanya. Ku memilih Yesus, lebih mulia, setia padanya dan puaskan hatinya. Ku memilih Yesus, lebih indah dan muliakannya, penuh setia. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus, lebih indah dari semuanya. Tuhan lebih indah, lebih manis dari bunga bakung ataupun madu. Jiwa dahagaku hampiri Dia, penyertaannya sungguh indahlah. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus, lebih indah dari semuanya. Kita akan bersama-sama berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa di tengah-tengah kondisi COVID yang tidak baik ini, Tuhan terus peliharakan hidup kami. Bahkan di saat perekonomian sedang tidak stabil, atau mungkin keuangan kami sedang menurun, tetapi Tuhan yang terus menyertai dan memeliharakan hidup kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami terus khawatir mengenai masa depan kami, mengenai diri kami sendiri, mengenai apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Sehingga itu membuat kami jauh daripada Tuhan. Bahkan membuat kami lebih cinta kepada uang kami daripada cinta kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Jikalau saat ini kami
tidak rela Tuhan untuk memberikan persembahan kami. Ajarkan kepada kami bisa meneladani janda di dalam Alkitab, di mana ia memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan di tengah-tengah kekurangannya. Ajarkan kepada kami Tuhan di tengah-tengah kekurangan kami, di tengah-tengah keterbatasan kami, di tengah-tengah kekhawatiran kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik hanya kepada Tuhan saja. Sebab kami percaya bahwa Tuhan yang memeliharakan hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup yang memeliharakan hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah persembahan yang telah terkumpul ini boleh Tuhan pakai untuk boleh mendukung operasional gereja di tempat ini, juga untuk mendukung pembangunan pastori gereja Tenggilis, juga untuk diakonia COVID-19 untuk mensupport saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Kiranya Tuhan boleh memberkatinya, dan Kau juga boleh memberikan hikmat kepada majelis, kepada para pengurus komisi dan departemen, sehingga mereka juga boleh mengelola keuangan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak, terima kasih yang membawa persembahan ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita pujikan doksologi dan doa berkat dan doa penutup oleh Pendeta Sucianto Nugroho. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu sekalian untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.